Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiatri Ayulia Putri dengan NIM 12070200084. Saya perwakilan dari kelompok 7 kelas biologi B. Saya Susi Nurul Fadilah, NIM 120700277 dari kelompok 7 biologi B. Perkenalkan, nama saya Putri Julianti dengan NIM 12070200053. Saya dari kelompok 7 kelas biologi B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sada Rasid dengan NIM 12070200069. Saya dari kelompok 7 biologi B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Badanudin dari kelas biologi B semester 5 dengan NIM 12070200091. Kelompok 7 praktikum reproduksi dan perkembangan tumbuhan. Di video kali ini saya akan menampilkan mini project dari kelompok kami. Nah, yang selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian kecil kali ini. Yang pertama ada wadah untuk tempat perkecambahan biji. Kemudian ada biji kacang hijau yang akan dikecambahkan kemudian ditanam. Selanjutnya ada tisu yang akan digunakan sebagai media perkecambahan kacang hijau. Kemudian ada air untuk membasahi tisu. Kemudian ada pupuk organik cair yang akan diberikan kepada tanaman kacang hijau ketika kecambahnya sudah dipindahkan ke tanah. Kemudian ada pot dan juga tanah. Jadi langkah yang pertama adalah siapkan wadah, kemudian masukkan tisu ke dalam wadah. Kemudian tambahkan air. Seperti ini, kemudian masukkan biji kacang hijau yang akan dikecambahkan seperti ini. Kemudian biji ini ditunggu sampai 4 hari hingga akhirnya berkecambah dan kemudian dipindahkan ke media tanah dan diberi pupuk dengan variasi konsentrasi 100%, 50% dan juga kontrol. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dari pengamatan yang telah dilakukan dengan interval 4 hari pengamatan, didapatkan hasil sebagaimana yang tertera pada tabel, di mana pada tabel mengenai pertambahan tinggi batang dapat diamati bahwa pada hari pertama pengamatan, ketiga variabel perlakuan masih belum tumbuh. Pada hari terakhir pengamatan terjadi pertambahan tinggi batang total pada variabel kontrol dengan pertumbuhan rata-rata tinggi batang sepanjang 27,2 cm. Pada variabel 50%, rata-rata tinggi batang sekitar 29,3 cm. Sedangkan pada variabel 100%, terjadi pertumbuhan tinggi batang rata-rata 32,7 cm. Sehingga pada pengukuran tinggi batang kacang hijau ini, penambahan pupuk dengan konsentrasi 100% sangat berpengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan batang. Pada tabel 2, yakni pengukuran panjang dan lebar daun didapatkan total pengukuran selama 28 hari pada variabel kontrol dengan panjang daun rata-rata
2,3 cm dan lebar daun rata-rata 1,7 cm. Pada variabel 50% didapatkan total panjang daun rata-rata 2,7 cm dan total lebar daun rata-rata 1,3 cm. Sedangkan pada variabel 100% didapatkan total panjang daun rata-rata sebesar 3,8 cm dan total lebar daun rata-rata sebesar 1,5 cm. Berdasarkan hasil tersebut, didapatkan panjang daun dan lebar daun yang lebih dominan besar adalah dengan perlakuan POC 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa pupuk organik cair yang diberikan mampu dimanfaatkan tanaman kacang hijau dalam pembentukan polong dan pengisian polong. Menurut Harjo Wigono, dalam Barus dan kawan-kawan, pupuk yang disemprotkan ke permukaan tanaman, khususnya daun, dapat diserap oleh tanaman melalui stomata saat stomata terbuka. Selanjutnya, Hasibuan dalam Barus dan kawan-kawan juga menambahkan pemupukan melalui daun, responnya terhadap pertumbuhan tanaman sangat cepat, lebih efisien dan merata, dan dapat menyediakan hara tambahan secara cepat bila terjadi kekahatan unsur hara pada tanah. Sebagaimana diketahui bahwa pupuk organik cair yang digunakan penulis dalam penelitian ini mengandung hara makro dan hara mikro yang dapat memberikan kecukupan hara bagi tanaman kacang hijau, terutama untuk pembentukan polong dan pengisian polong tanaman, sehingga dapat meningkatkan bobot jumlah polong per tanaman dan berat 100 biji. Poluton et al. Menyatakan bahwa tanaman dalam proses metabolismenya sangat ditentukan oleh ketersediaan unsur hara, terutama unsur hara makro dan hara mikro dalam jumlah cukup dan seimbang, baik pada fase pertumbuhan vegetatif maupun fase generatif. Adapun kesimpulan dari penelitian yang telah kami laksanakan yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pemberian pupuk organik cair atau POC dapat berpengaruh pada tahap fase vegetatif tanaman kacang hijau, di mana pemberian POC dengan konsentrasi paling besar yakni 100% memberikan hasil paling signifikan pada fase vegetatif dibandingkan dengan perlakuan POC 50%, sedangkan pada perlakuan kontrol pertumbuhan pada fase vegetatif cenderung lebih rendah yang dibuktikan dengan nilai rata-rata dari parameter tinggi batang, lebar, dan panjang daun serta jumlah daun dalam waktu yang sama pada tanaman kacang hijau. Hal tersebut disebabkan karena pada pupuk organik cair mengandung berbagai macam unsur makro dan mikro yang membantu proses pertumbuhan vegetatif tanaman.